Tadi di Salto sudah saya kasih link ya. Itu ada saya ambil dari beberapa situs yang menyediakan library-nya komponen di luar standarnya Proteus ya. Nah, nanti akan kita pakai ada salah satunya kayak ultrasound itu kita butuh nambahkan library-nya. Kemudian ada juga solar. Solar kemudian apa ya? Dua itu ya kelihatan. Yang lain nanti ada yang tidak bisa kita simulasikan ya kayak string gate itu saya nyari-nyari juga belum ketemu ya. Tapi nanti ada sedikit mungkin kalian belum dikasih mikro ya, tapi tidak apa-apa coba kita nanti simulasikan. Kalau kemarin coba outputnya dari sensor itu cuma kita ukur menggunakan multi. Kalau outputnya tegangan analog tidak apa-apa bisa ya. Tapi kalau outputnya berupa sinyal digital kan susah nanti. Apakah ini sudah sudah keluar atau belum hasil dari sensornya, kita kan tidak bisa ketahui kalau tidak ada pemprosesnya. Itu nanti kita sedikit ada satu sensor yang menggunakan Arduino Uno ya. Nanti bagaimana caranya nanti kita misalkan disimak. Oke, langkah pertama kita simulasikan untuk sensor jenis kategori mekanik dulu ya. Sensor kategori mekanik, silakan dibuka aplikasi Proteusnya. Kemarin untuk mekanik yang kita bahas dari awal itu ini ya. Sensor posisi dulu ya, sensor posisi dulu. Jadi untuk pengertian sensor mekanik itu sendiri, kenapa kok dikategorikan sensor itu masuk kategori mekanik gitu? Karena sensor tersebut bisa digunakan sensor atau transducer ya, bisa digunakan untuk mengetahui atau mengukur atau mendeteksi nilai perubahan atau pergerakan mekanis. Nanti di sensor kecepatan pun sama ya. Contoh karena dia berputar gitu ya. Itu dengan pergerakan mekanisnya itu macam-macam. Ada yang gerak lurus, gerak melingkar, gerak memutar dan sebagainya. Oke, salah satu contoh yang awal kita coba simulasikan ada sensor posisi yang pertama ada potensio ya. Jadi yang digunakan untuk apa? Sebagai sensor sudut ya, misalnya di CPM ya. Di CPM. Nah ini. Ini mungkin konsepnya yang kemarin di Metro juga sudah. Saya yakin di Discrete juga sudah ada ya aplikasi dari misal potensio. Mungkin secara Wiring pun juga sudah diterangkan beberapa dosennya. Oke, coba kita buat jadi belum saya buka ya. Nah, Proteusnya silakan dibuka, kita coba simulasikan, kita sebelah kanan, sebelah kiri kita ya, biar ada gambaran sensor yang dipakai. Untuk potensio itu karena nilai resistansinya akan berubah sesuai dengan tuas yang digeser. Itu kalau menggunakan yang potensio bulat itu, kalau yang geser ini yang sering dipakai di dalam CPM continuous movement-nya itu untuk mengenali sudut itu biasanya menggunakan ya tergantung dari ini ya yang membuat mekaniknya. Ada yang menggunakan potensio bulat saja diputar itu. Ada juga yang berupa ini sliding ini yang bentuknya apa potensio yang panjang itu. Ada juga yang menggunakan lingkaran, tapi lingkarannya bukan seperti yang kemarin waktu praktek di meteorologi. Seperti ini. Jadi ada kayak pemutar tuasnya ini ada di sini. Oke, kita coba aplikasikan ya. Aplikasikan bagaimana cara membuat simulasi. Ini cuma main pembagi tegangan itu. Silakan di new untuk membuat project baru apa namanya sensor mekanik dulu. Silakan tempatkan di mana terserah. Oke, secara default saya pakai PCB. Oke, next. Untuk potensio silakan dicari komponennya ya.
pot haki. Ya, pot haki. Misalkan ini simbolnya di dalam previewnya seperti itu. Kemudian silahkan dipakai seperti saja. Nah, bentuknya kalau ditampilkan di dalam, kalau pot haki itu ada nilainya, itu bisa kalian lihat apakah kondisi mutar tuasnya itu pas di tengah-tengah atau ingin dibuat berapa persen. Karena ini konsep pembagi tegangan ya, berarti sensor ini akan mendeteksi ini pergerakan ini yang nanti kita simulasikan dengan ini penambahan dan penjumlahan yang mempengaruhi nilai dari persentasenya. Jadi kalau di 100% itu kan masih ingat ya, potensi itu kan terdiri dari R1 sampai R2 ya. Bahwa V out yang keluar di sini nanti yang ini di sini, tapi ini adalah output yang untuk membagi tegangannya. Itu nanti sesuai dengan perubahan rumus si V out sama dengan R1 per V in kali R1 per R total. Jadi contoh kita pakai R totalnya, data ini berapa R totalnya? Ini dibuat resistansi maksimalnya 1 kilo gitu ya. Waktu minimum resistennya itu dibuat 1 ya. Maksimal nilainya adalah 1 kilo. Oke, kemudian kita karena pembagi tegangan harus butuh power ya. Powernya silakan dibagi menggunakan ini. Ada terminal mode, ada power. Kita pakai yang 5 volt aja bawaan dari Proteus. Kemudian kita butuh ground. Disambungkan. Kemudian kita butuh pengukur ya untuk menghitung dari yang setelah tuasnya itu diputar itu outputnya aplikasinya menjadi berapa tegangannya. Nanti sesuai dengan persentasenya. Tembakan voltenya masukkan ini. Kita coba simulasikan menggunakan simulasi Proteus. Karena ini dibuat 18%, itu kita buat 50%. Seharusnya kalau 50% berarti separuhnya dari 5 volt. Umumnya adalah 2,5 volt. Dan ini nanti tinggal yang buat alat ya, itu diatur sudutnya. Oh, waktu dia jadi bukan ini ya, aplikasinya itu sudut, cuma yang keluar itu bukan sudut. Jadi cuma pengkonversi aja, nanti maksudnya di mikro. Jadi kalau outputnya tegangannya sekian itu setara dengan berapa sudutnya, harus disesuaikan. Jadi tidak di pemrosesan kok bisa muncul sudut padahal dari potensio itu tidak seperti itu ya. Jadi potensio manual, outputnya menggunakan tegangan analog, nanti tinggal diukur. Oh, kira-kira kalau mekaniknya muter sekian derajat itu setara dengan berapa out-nya gitu. Itu cuma mengkonversi dari tegangan, nanti diolah menggunakan rumus di mikro menjadi sudut. Yang keluar bukan tegangannya tapi sudut. Pengolahan di ADC, analog digital converting. Di digital sudah diajari ya, ADC ya? Sudah? Sudahkah belum? Eka Natasha? Sudah diajari ADC di digital? Dari suaranya. Dava? Dava? Ya, Pak. Sudah diajari belum ADC di mikro? Di mikro. Di teknik digital. Pak Agus ya yang ngajar ya? Iya, Pak. Bagus, Pak. Sudah sampai ke ADC belum?
Ayo bisa mau UTS masa lupa pelajarannya. ADC analog digital converting. Kalau tegangan analog yang dikonversikan nanti kalau biasanya untuk pengolahan di mikro ya. Itu kan mikro itu mengolah ada pot ADC-nya biasanya. Jadi dari tegangan analog contoh ini 2,5. Nanti mau dijadiin nilai tegangan nilai dalam bentuk digitalnya berapa ya? Ada yang tahu rumusnya? Rumus ADC dibandingkan dengan bit IC-nya? Kan ada itu yang pengolah ADC 8 bit, ada yang 10 bit, ada yang 12 bit, yang sering dipakai 8 bit. Contoh kalau kita menggunakan 8 bit, 8,5 itu dari nilai berapa? Biasanya di awal ini bilangannya ada macam-macam. Ada bilangan apa aja? Ini sama sekali udah tahu nih apa tes saya ini. Ayo, Eka siapa tadi? Elisa Novianti. Ayo, bilangan di dalam digital itu ada berapa saja? Adanya nyaut. Tinggal tidur apa udah tinggal mandi ini. Oke, selanjutnya. Oke, tidak ada respon. Ya, nanti ini kesulitan daring ini ya. Kita tidak tahu keseharian, ditanya ya tidak tahu kemana. Jawab, iya Pak, tidak tahu Pak, kan enak. Ya, nanti kalau dijawab, kalau sambil saya untuk presensi ini ya. Kalau jawab udah nyaut, oh berarti tidak memperhatikan. Oke, kalau di 2,5, kalau kita gunakan IC 8 bit itu maksimal berapa? Berarti kan maksimal 2/7 ya. Berapa itu? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? Kalau di kalkulator, bisa ngitung kalau kalkulator ya. 255 kalau tidak salah. Aksesoris kalkulator. 128, Pak. 128. Kalau 10 berapa? Biar tahu nanti maksimalnya ada berapa. Ini kalkulator saya kok ngerti. Scientific. Berapa kalau 10 bit? Cara membuatnya bisa ya? Programmer. Oke. Biner, bilangan bit. Binernya kalau dijadiin desimalnya berapa? Biner. Tadi 8 ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau didesimalkan, oh, 255 nih. 128 dari mana? Oke, kalau 10 bagaimana? Kalau 10, ya 10 berarti 111 sejumlah 10. Tambah 2, 3, 4, 5. 2. Ini diperhatikan di sebelah sisi sini. Ini 4, 8, 9, 10. Oke. Didesimalkan. 1023. Jadi untuk nilai ADC-nya itu sama dengan perbandingan antara hampir sama kayak pembagi tegangan ya. Kalau pembagi tegangan itu kan V out sama dengan V in kali R1 per R total ya. Tapi kalau konversi dari analog ke digital ya, ADC ya, jadi ada perbandingan V in per V out ya, sama dengan ADC per max dari bit IC ADC-nya. Jadi contoh kalau kita menggunakan 255 padahal V out-nya itu maksimal kan 5 ya di di ADC itu kan 5. VI-nya contoh 2,5 berarti kan separuhnya. Separuh dari ADC-nya berapa? Kalau menggunakan V in per V out sama dengan ADC per max ADC. Contoh kalau kita gunakan yang 10 bit kan 1023. Separuhnya berarti 500 berapa? 2 kita 12. 512. Nah, itu perbandingan untuk nilai digitalnya yang dalam bentuk desimal yang di mikro. Dan nanti tinggal dikonversi. Oh, begitu nilai dalam bilangan digital itu yaitu di dalam desimal itu
setara dengan 512 itu maka nanti tampil sudut berapa. Tinggal dikonversi aja. Oh, kalau perbandingan sudutnya itu kalau bilangan digitalnya adalah kelipatan 100 itu 1 derajat, berarti sudutnya ada 5 sekian, 5,1 derajat. Jadi tinggal dikonversi pakai menggunakan pemrograman mikro. Ini lebih detailnya nanti semester 3 ya. Semester 3. Tapi konsep bagaimana konversi ADC itu jadi sudah dipelajari nanti di digital sampai nanti di akhir semester itu sudah ada pembahasan tentang itu. Nanti baru aplikatifnya ke mikronya. Oke, dari sampai sini dulu menggunakan sudut. Adakah yang mau bertanya dari simulasi potensi? Ini masih sederhana. Nanti ini juga nanti kita terapkan ke dasar yang lain. Adakah pertanyaan? Belum? Belum, Pak, belum. Belum. Oke, kita lanjutkan ke aplikasi sensor mekanik berikutnya, yaitu kita coba akan menggunakan ini sensor proximetry ya. Yang ini yang sering kita pakai mungkin kemarin waktu COVID awal itu ya. Pernah dengar chamber ya, waktu kita masuk suatu instansi atau suatu lembaga itu biasanya kan disterilkan dulu, masuk ke chambernya, nanti ada apa istilahnya disinfektan lah, yang nyemprot nyendur gitu ya, bisa bentuk kabut ya atau yang biasanya menggunakan cairan ya yang dikabutkan. Bisa untuk membuat secara otomatis ada mungkin orang itu nekan tombol kan ada mungkin ya. Kita gunakan ini IR-nya, proximetry yang bentuknya IR. Kemarin share screen saya kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak share screen saya? Belum. Belum keluar, Pak. Ini baru keluar. Oke, kita coba membuat, jadi tidak usah pakai file baru ya. Ini jadiin satu aja di sini. Ini tadi yang sensor suhu. Kita buat lagi di sampingnya menggunakan yang digunakan untuk proximetry. Itu materi nah ini proximetry yang ini konsepnya yang optik proximetry sensor ya. Dan nanti kita coba yang ultrasonik ya, seperti apa. Kalau ultrasound proximetry ini sering dipakai untuk alat-alat teman kalian, kakak tingkat yang menggunakan ping gitu ya. Ping pergerakan itu juga bisa aplikasinya yang menggunakan ultrasound sensor ping. Oke, kita coba yang optical ini menggunakan IR ya. IR optical. Nah, ini foto elektrik posimeter sensor itu menggunakan mendeteksi keberadaan suatu objek ya refleksi dari infrared. Jadi ada yang nembak dari segi transmitternya, terus nanti ada yang menerima, ada receivernya. Begitu nanti ada objek di depan sini, kan secara otomatis dia akan memantulkan IR dari transmitternya. Nah, jadi IR-nya ditembak masuk ke objek kalau ada di depannya, nanti baru dia akan membalik diterima oleh penerimanya. Nanti simulasinya tapi kita tidak bisa menggunakan objek ya. Nanti ada logic state-nya ya, mesti test pin-nya. Oke, kita coba menggunakan, kita cari infrared di datar komponen gambar B itu, bahkan list komponennya infrared. Ini ada IR apa ini? Obstacle sensor. Ya. Gambarnya ini akan di oke saja. Kita coba masukkan agak besar tampilannya. Oke.
Di sini ada yang bertindak sebagai pengirim dan ada yang bertindak sebagai penerima. Tapi detailnya yang dimiring ini ada keterangannya ya. Ini saya ambil engineering project. Ini tapi kemarin kalau tidak salah itu sudah built-in ya. Tapi nanti teman-teman bagi yang kok di Proteusnya waktu dibuka kok tidak ada ini, silakan kalian buka yang tadi link yang dari si Ato. Ini tadi bahan simulasi library Proteus. Silakan diunduh yang infrared ya. Kalau memang tidak ada. Tapi saya lupa kemarin antara sudah saya masukkan library-nya atau bawaan dari Proteusnya. Silakan nanti dicoba. Sudah saya share di sini. Kalau belum ada, ya silakan ditempelin. Nempelin, ada yang belum tahu cara nambah library di Proteus? Saya, Pak. Sudah, oke. Tak simulasikan aja sebelum bahas ke IR ya. Kita simulasikan bagaimana cara tadi setelah library-nya kalian unduh, ya kalian unduh. Contoh ini saya pakai apa ya? Ini infrared sensor library. Lalu kita ekstrak dulu hasil unduhannya. Ya nanti di sini folder ekstraknya nanti silakan dikopiin. Di copy infrared tab ya otomatis yang dibutuhkan hasilnya dua lib sama IDX ya. X itu yang digunakan untuk ini apa istilahnya pemrogramannya. Nanti silakan ini ditempelin di propertiesnya caranya. Oke, kita copy aja semuanya. Kita kopikan ke mana? Foldernya Proteus ya. Ini sama kayak di Word itu kalau ingin nambah style citasi kemarin waktu di TI ya, di Pak Supri itu kan bahas tentang citasi. Oh, kalau kita gunakan citasi IEEE tapi tidak ada gitu ya, itu sama caranya. Kita cari bentuk citasi di Google, apa formatnya pakai apa, IEEE mungkin contohnya, baru nanti stylenya di-copy dalam style program file. Oke. Kalau yang di sini library-nya cukup ditempatkan di program file. Kemudian ada Lab Center Elektronik, ini yang foldernya Proteus. Kemudian Proteus, klik library-nya. Silakan di-copy di sini. Di-copy di sini. Ini karena sudah ada keterangan ini. Kalau belum ada berarti tinggal masuk aja nanti. Nanti kalau sudah dikopikan, jangan lupa ini ya, buka ulang ya. Yang dari semula buka Proteusnya silakan ditutup dulu, kemudian dibuka ulang. Karena tidak bisa otomatis nge-refresh, itu tidak bisa. Harus dia nge-refreshnya itu dari pertama kali buka. Oke ya, kalau sudah langkah pertama supaya nanti bisa disimulasikan, coba kita klik running ya. Saya maksimalkan aja. Klik running. Ada pesanan error bahwa AVR program property is not defined ya, belum didefinisikan. Ada kesalahan di IR-nya belum didefinisikan. Oke, caranya bagaimana? Tadi setelah di-copy, klik kanan, kemudian pilih edit properties. Nah ini, program filenya harus dimasukkan yang IR. Tadi nyimpannya di mana? C, program files yang x86, kemudian lab, elektronik, Proteus library. Baru dicari yang tadi IR infrared sensor tab yang bentuknya hex ini. Nah, ini. Yang atas sendiri infrared sensor tab hex. Oke, di open. Oke. Ini belum kita kasih yang lain ya. Baru ini saja. Coba kita jalankan dulu. Kalau sudah tidak ada error, oh berarti sudah jalan. Oke, bagaimana kita mensimulasikan IR ini? Karena logiknya jadi kalau IR ini kan simulasinya kan ada benda dan tidak ya. Nanti kita kasih logic di test pin itu menggunakan logic state. Logic state antara on sama kalau ada objek di depannya berarti on gitu ya. Kalau tidak ada berarti off. Kita menggunakan logic state, silakan dicari di daftar komponen logic state. State ini ya. Oke. Kemudian tinggal ditempelin aja di sini, diputer kawanan jarum jam X mirror.
Tempatkan di taskbar, hubungkan. Kemudian kita butuh ground sama VCC. Butuh ground sama VCC. Groundnya kita ambil pakai terminal. Dan power 5 volt saja. Kemudian untuk mengetahui outputnya benar ada dan tidak, kita gunakan fungsi LED ya, kita gunakan LED untuk menandakan. Tapi hasilnya bisa juga menggunakan di sini nanti ada merah ya. Coba kita simulasikan dulu. Running dulu. Ini kan masih ground ya, tandanya biru. Kelihatan ya? Ini kan biru. Ini juga biru, berarti off kondisinya. Kalau begitu kita on, nah itu merah-merah itu maksudnya ada tegangan keluar dari sini. Oh, ada objek di depannya. Oh, berarti outputnya jadi kayak apa ya? Saklar gitu. Jadi kalau orang itu masuk ruangan chamber kotak itu biasanya. Dulu ada teman tingkat kalian yang pengabdiannya buat chamber itu yang dikirimkan di beberapa rumah sakit. Ada 2 atau 3 rumah sakit itu. Jadi untuk sensor biasanya kalau kita ingin nyalain lampu kan mencet ya, mencet saklar. Kalau ini bisa juga membuat otomatis. Oh, kalau ruangannya masuk gitu ya, dia langsung lampu menyalakan lampu. Oh, kalau keluar berarti mematikan lampu. Atau mungkin di depan ini biasanya kan juga banyak aplikasi kayak di mall di situ yang pintunya otomatis buka, itu bisa kita gunakan menggunakan ini. Jadi kalau mendekati sensor, pas persis di area sensor, dia akan membuka pintu. Kemudian nutup, buka lagi, nutup. Itu ya. Oke. Atau kita coba buktikan apa benar outputnya itu ada. Coba kita menggunakan LED ya. Coba kita gunakan LED. LED green. Langsung LED apakah bisa atau butuh resistor gitu. Kita ambil groundnya. Outputnya masukkan ke LED. Oke, kita semua. Cara 1 berarti nyala. Kemudian kalau off 0 ya. Butuh waktu ya. Itu delay. Kemudian itu ya simulasi ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Untuk aplikasi oximetry yang optik menggunakan IR. Ada? Belum. Pak, ikut tespinnya pakai yang apa, Pak? Logic state. Logic state ini. Ini kalau diklik nah ini kan kalau ditunjuk paling bawah itu kan ada komponen device logic state, ini ada sebelah sini. Kalian lihat diperhatikan di area mistarnya ya, garis mistarnya. Tak tunjuk ya, ini logic state. Ada device logic state. Ini device IR obstacle sensor. Kemudian ini LED dan sebagainya. Nah, dari VCC kita dapat VCC dari power, groundnya dapatkan ground, kemudian outputnya untuk menandakan aslinya cukup tidak dikasih LED tidak apa-apa, karena nanti ada simbol merah sama biru tadi. Nah, kalau biru itu berarti kondisi off, artinya tes pinnya ini dia tidak ada objek yang lewat di area jangkauan IR-nya. Ya. Tapi begitu kita simulasikan ada objek satu, gitu ya, itu nanti otomatis outputnya akan berisi tegangan. Jadi cuma meneruskan dari VCC ini. Jadi kalau dia ada objek, VCC masuk ke Vout. Kalau tidak ada objek, Vout-nya melalui persis saklar itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita coba oximetry yang ultrasound ya. Ultrasound. Ultrasound itu silakan itu tambahan library ya. Sama library-nya tadi ada di ultrasound ya, ultrasonic sensor library Proteus yang bentuknya alat. Nanti silakan kalian tambahkan library-nya di library-nya program Proteus.
Kita ekstrak dulu. Ini ada sama, ini nanti ada hexnya untuk AVR-nya. Kemudian ada tab IDX sama lib. Dikopikan ke folder library-nya Proteus. Oke, kalau sudah, jadi kebetulan sudah saya masukkan ke sini, tinggal diketik komponen dulu ya, komponen mode ya, jangan di terminal mode tapi di komponen mode. Pilih P-nya ultrasound. Ini ada ultrasonic sensor. Nah, seperti ini. Gambarnya ada VSM DLL mode X16EX seperti ini. Silakan di OK saja. Tempatkan ke tempatnya. Kita coba, ini hampir sama kasusnya kayak di IR ya. Nah, rangkaian yang akan kita buat nanti seperti ini. Kita buat ultrasound. Nah, ini. Nah, kita ingin membuat seperti ini. Jadi ada, kalau yang ultrasound ini dia mendeteksi jarak itu bukan cuma ada dan tidak saja ya, tapi posisi objek itu ada di posisi jarak berapa itu bisa ya, bisa. Jadi kalau yang beda dengan IR, kalau IR itu ada pantulan, kalau ada pantulan ya ada objeknya, tapi tidak mendeteksi berapa jaraknya. Kalau kita menggunakan jarak, menggunakan ultrasonic sensor ini. Jadi ini aslinya aplikasinya bukan ya masuk ke posimetri yang ultrasonik, cuma lebih detail lagi, bisa mendeteksi jarak ya. Selain aplikasi dari sensor posisinya, dia bisa mendeteksi posisinya ada di berapa senti atau berapa inci dari posisi sensornya. Oke, akan kita buat ini nanti simulasinya, keberadaan objek itu kita simulasikan dengan tadi yang pembagian tegangan potensio tadi ya. Jadi kita kan tidak bisa membuat simulasi orang di dalam rangkaian sini, ada mungkin ya. Kita simulasikan tes pinnya menggunakan ini derajat. Jadi berapa persen posisi jaraknya dari sensornya, apa 0%, apa maksimal nanti bisa 100% itu bisa sampai 100 sekian senti gitu, 1000 nanti coba kita simulasikan. Kemudian nanti untuk membuat prosesnya, mengetahui jarak berapa posisinya dari sensor, kita butuh pengolah data menggunakan ini, contohnya menggunakan Arduino Uno ya. Arduino Uno itu di mana? Silakan dibuka di Apple-nya. Tadi di foldernya sudah saya upload Arduino Uno library-nya. Nah ini Arduino library for Proteus. Silakan di instruksi dulu, nanti dimasukkan ke library-nya. Ini juga nanti bermanfaat bagi teman-teman nanti semester 3. Biasanya kan ada yang menggunakan Atmega kedua ya. Ada Mega 16, tapi kemarin kelihatannya sudah beralih ke Arduino. Nah, ini ada 2 IDX sama lib. Nanti codingnya bagaimana? Codingnya silakan kita ini mikro ya. Mikro kan nanti harus dikasih bahasa program. Bahasa programnya, diisi IC perintahnya apa. Isinya nanti silakan kita menggunakan program Arduino 189 ini yang terbaru ya. Downloadnya di mana? Tadi di link juga sudah saya kasih. Tadi kalau sama ingin langsung download, unduh di websitenya resmi, silakan dicari di Google ya. Google. Ketik aja download Arduino di Arduino aja. Ya nanti dia langsung menuju ke ini www.arduino.cc-nya. Nanti kalau diklik nanti versi terbarunya berapa? 1819. Nah ini untuk apa? Windows-nya apa? Silakan disesuaikan. Apakah Windows 8, 10, atau Windows 7? Sesuaikan dengan sistem operasinya masing-masing ya.
Atau ada mungkin laptopnya ada yang menggunakan Linux. Saya kira jarang ya. Nah, kalau ada ya pakai yang ini. Oke ya, kalau sudah itu diinstal. Cara install mungkin sudah diajari Pak Supri ya di bahasa hardware. Sudah ya? Udah, Pak. Sudah, tinggal next saja kalau sudah ada masternya tinggal di next saja. Bentuknya AVR kalau sudah jadi stop. Arduino ada di stop ya. Di stop tidak ada Arduino. Nah ini tadi aja di sini. Bentuknya kayak kacamata dua ya. Oke lanjut sampai mana tadi? Kita setelah mengunduh library atau menambahkan library untuk yang ultrasound ping tadi sensor ultrasonik atau dan Arduino Uno ya. Setelah ditambahkan di library-nya dan sudah menginstal ID-nya yaitu Arduino ID, silakan codingnya yang untuk membaca ultrasonik juga sudah saya share. Share-nya ada di folder ini. Nah, di Google Drive tadi itu isinya ada coding untuk ultrasonik. Di ultrasonic simulation ya. Itu silakan di-extract dulu. Coding yang digunakan untuk Arduino Uno-nya tidak usah coding, tinggal di copy saja ini. Nah ini ultrasonic simulation Inno, ekstensinya Inno ya. Ini tinggal double klik, dibuka sana. Oke kita buat wiringnya dulu, rangkaiannya dulu. Ini sudah. Ini kalau di running ya error, tidak dapat menemukan hex ultrasonic hex. Silakan ditempatkan ya sama kayak tadi. Kok ditutup no. Kok tak no ya. Kelupaan saya. Oke, kita buka lagi. Belum disimpan kok sudah di no. Ini kan belum tak simpan. Ya sudah apa yang tadi yang apa? Kan nanti bisa dilihat rekamannya yang sudah apa IR sama ini. IR sama ini ya. Sudah kita buat, tinggal yang ini. Oke, kita buat. Karena sudah dimasukkan library-nya, apa dari ultrasonic sensor. Kemudian apa tadi? Uno ya, Arduino Uno. Nah, ini kalau sudah diimplementasikan library-nya muncul di sini. Arduino Uno tambahkan. Habis itu kita butuh ya cukup ya. Oke, cancel. Nanti untuk di simulasinya, nanti untuk trigger dan echo-nya, silakan nanti masukkan ke pot Arduino Uno ya. Di sini di trigger sama echo-nya sesuai yang nanti di codingnya itu di 2 dan 3, pin 2 dan 3. Kemudian di sini ada virtual display ya, bukan menggunakan LCD tapi virtual display. RX-nya nanti silakan hubung dengan TX-nya. TX-nya dihubungkan dengan R. Jadi kirim menerima, kirim ini menerima ini sini dikirim. Oke, kemudian itu toh sih. Kemudian kita butuh yang tadi port HG-nya ada digunakan untuk tes pin-nya. 1K saja cukup. Oke, kita simulasikan buat rangkaiannya. Ultrasound ini Arduino Uno-nya, kemudian ultrasound-nya. Kemudian butuh tadi apa? Virtual ya. Virtualnya itu ada di
Di instrumen ya, itu ada di virtual terminal ya. Silahkan diklik. Jadi hubungkan antara triggernya, trigger di kaki 3, kemudian echo-nya, di kaki 2. Kemudian kita butuh ground, ambil aja ground-nya. Kemudian 5 volt-nya bisa gunakan power ya. Kemudian kita butuh pot HV-nya untuk simulasi ini, simulasi objeknya. Current lagi untuk membagi tegangan sama power. Oke, kemudian yang RX-nya hubungkan ke pot TX, kemudian TX-nya dari display virtual display-nya masukkan ke RX dari Arduino. Oke, kemudian kita coba simulasi running dulu. Ada pesan error AVR program property not defined ya. Kemudian kita sama caranya tadi di propertiesnya, ultrasonnya di open. Opennya sama di C, kemudian program file, Proteus, Lab Center Electronic, Proteus, cari library. Ultrasonic, ultrasonic hex, ultrasonic tab titik hex. Silahkan di open. Oke. Ini APR yang digunakan untuk codingnya. Oke, untuk APR-nya bagaimana? Tadi jangan di yes lagi, di no lagi nanti hilang lagi. Klik simulation-nya. Oke, coding yang di Arduino Uno kan belum dikasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tinggal dibuka yang di folder, silakan di-download yang ini ultrasonic simulation tadi. Codingnya sudah ada, tinggal di double klik saja. Tinggal double klik nanti buka coding IDE-nya, IDE-nya Arduino Uno. Ini sama ya, Arduino atau Arduino Uno. Itu codingnya bisa menggunakan ini. Simulasi di sini, ini sudah ada baris berapa ini? Dari sini, ini tadi definisi untuk apa? Pin yang dipakai untuk sensor ultrasonnya. Jadi untuk echo-nya menggunakan 2, ping-nya itu menggunakan 3 sebagai trigger. Kemudian echo itu menerima ya, hasil menerimanya. Kemudian trigger itu ngirim dan menerima. Nanti kita yang diubah itu adalah waktunya. Di void setup ya, void setupnya apa? Pin mode-nya ini tadi sesuai tadi bahwa ping in-nya, kebalik, yang echo itu ngirim input ya, hasil dari biasan dari ultrasoniknya. Yang triggernya itu ping-nya dari balik. Kemudian yang kita ingin menghitung durasi antara input dan output-nya. Jadi setup dari Arduino ini ya benar sorry. Tadi saya bacanya benar yang di awal. Karena ini kan kita bicara dari Arduino Uno-nya ya. Output itu maksudnya dia keluar tegangan. Jadi ping-nya itu ngirim logic high ya 5 volt gitu ya, ngirim ke ultrasonnya. Kemudian nanti inputnya dari echo. Jadi ada lamanya dia balik di sini akan dihitung. Dari ping pin sama echo pin itu jeda selisihnya ada berapa. Itu akan menjadi durasi.
Ya, masuk durasi di sini. Delay mikrosecond-nya dihitung dalam waktu ini di delay mikrosecond-nya ada 10. Ya, menghitungnya di mana ini ada duration. Duration-nya adalah pulse in-nya, echo pin, hack. Jadi waktu echo pin, jadi dapat logic hack-nya itu waktunya berapa kan dihitung. Kalau nanti inci ya, microsecond untuk inci ada program, kalian sudah diajari bahasa pemrograman fungsi ya. Itu dikemas dalam fungsi microsecond to inci. Microsecond ke inci. Ada microsecond to centimeter. Nanti akan jadi displaynya itu ada dua, inci sama senti. Ini ada keterangan. Print inci in, print cm. Nah, kalau dijadiin inci, jadiin cm, ini di sini keterangannya. Ada pengubahan kalau jadi inci, mikrosecondnya itu dibagi 74, dibagi 2. Kemudian kalau mikro di dalam senti, mikrosecond yang didapatkan tadi selisih antara trigger sama echo, ya, ping sama echo-nya tadi, itu dibagi 29, bagi 2. Oke, kalau sudah, kita tinggal aja ini yang gambar centang ini ya. Verify ya, klik verify. Ini compiling, ya, ada done compiling. Kalau sudah selesai di done compiling, di atas ini ada alamat yang untuk hex-nya. Ya, ini. Yang di program file, Arduino tools, yang atasnya ini. Arduino hardware tools, AVR bin, AVR, sekian-sekian itu. Silakan di copy alamat hex-nya. Ini. Dari ini, petik 2. Silakan pakai ini, shift kanan boleh. Kita butuh yang hex-nya saja. Setelah di verify ya, verifikasi atau ini di compile. Oke, kalau sudah silakan kopikan ke tadi Proteusnya tadi. Ini. Nah, silakan program filenya kopikan di sini alamatnya. Yang hex tadi. Oke, sudah di oke. Kita coba. Nah, ini muncul jaraknya 560 cm ya, atau 219. Ini dia karena jadi di jeda berapa sekali muncul ini dibuat 10 ya, 10 mikrosecond ya. Tik 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 ngirim terus. Coba ini kita besarkan itu jaraknya. Ini kan 50. Coba jaraknya kita ubah menjadi lebih besar atau maksimal. Maksimal ringnya berapa? 100% berarti 1100 sekian ya. Tapi kalau minimal berapa? Berapa cm? Minimalnya adalah 1 in 4 cm. Nah, gitu cara simulasi ultrasonic atau sensor ping ini. Kalau mudah ya, ini asumsinya Arduino tidak perlu dikasih tegangan. Jadi sudah di built-in dari yang library-nya, tidak dikasih tegangan, asumsinya sudah jalan menggunakan tegangan internalnya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi langkahnya tadi saya resume ya. Satu, upload library-nya dari ultrasonic sama Arduino Uno. Langkah kedua, yaitu kita ini tadi yang hex-nya dari ultrasound kita masukkan ke sana. Yang telah di-copy dari library-nya, yaitu properties. Pastikan ini itu di library program file yang Lab Center Electronic Proteus Library, masukkan ke sini. Cari yang ultrasonic yang tadi barusan di-copy dari library-nya. Langkah berikutnya kita buat rangkaiannya, ditambahi yang tesnya menggunakan pembagi tegangan yang tadi sensor posisi yang potensio tadi yang diaplikasikan untuk sensor sudut ya aplikasinya. Kemudian kita butuh virtual display.
Cara menghubungkannya tadi karena contoh programnya tadi di trigger sama di apa? Echo-nya itu triggernya di kaki 3, echo-nya di kaki 2. Nanti kalau ingin dipindah kaki bagaimana Pak? Boleh. Silakan ini tinggal diganti aja pin-pinnya ini. Pin echo sama dengan berapa? Pin ping-nya berapa? 3 triggernya. Ping trigger. Oke, nanti sesuaikan. Kemudian langkah berapa? Ketiga ya? Langkah ketiga tadi sudah. Ketiga itu buat ini. Keempat itu tadi coding mikronya yang sudah ada di folder simulation-nya tadi. Kemudian di verify ya, verify. Setelah di verify, cari hasil di bawah sini yang ada extensi hex-nya. Extensi hex-nya. Ada ini kalau yang di dalam petik ya. Petik ke petik. Jadi silakan dikopikan. Ke mana? Ke ini, ke Proteus. Di sini tinggal di klik kanan, double klik, kopikan di sini, oke. Kalian sudah tidak perlu beli alatnya, sudah bisa mencoba mikro. Ya, besok seperti itu. Jadi untuk meminimalisir hasilnya, kalian buat simulasinya dulu. Oh, kalau sudah fix, baru kalian beli perangkat-perangkatnya. Sama besok waktu membuat alat ya. Kalau membuat alat supaya simple, nanti tidak banyak uji coba salah ya. Kalian buat simulasinya dulu. Baru nanti kalau sudah fix, baru dibelikan, dirangkai. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk yang mekanik masih ada lagi enggak? Sudah, simpelnya 3 itu dulu. Kemudian untuk yang optik ya, untuk yang optik nanti ada 3 juga, ada 3 yang bisa kita pakai untuk simulasi di Proteus ini. Yakin sudah tidak ada pertanyaan yang di sampel 3 sensor mekanik? Kita lanjutkan. Continue kalau tidak. Lagi berarti buka lagi atau new aja ya. Buat disimpan dulu, jangan lupa. Lupa simpan. Kita simpan dengan optiknya. Sensor optik definisi di materi kemarin ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan untuk mengkonversi dari cahaya ke tegangan, ini bisa tegangan ke bentuk yang lain, mengubah intensitas sinar cahaya menjadi konduktivitas atau arus listrik, itu masuk kategori ini. Jadi intensitas cahaya ya, dikonversi menjadi konduktivitas atau arus listrik. Nah, untuk pembagian dasarnya untuk yang kalau mekanik kemarin 5 ya, kalau yang optik ini bagi menjadi 2. Ada fotovoltaik, yaitu contohnya 1 nanti solar ya, solar tap ini. Kemudian ada solar cell maksudnya. Kemudian yang kedua adalah fotokonduktif. Konduktif ini nanti kita, jadi kalau yang fotovoltaik ini hasil dari nangkap itu langsung berupa jadinya tegangan. Tapi kalau fotokonduktif itu diubah dulu menjadi konduktivitas. Bisa konduktivitas nanti persepsinya bisa macam-macam. Bisa dia berupa, contohnya untuk yang LDR itu diubah menjadi intensitas resistansi ya. Kemudian nanti fotodioda hampir sama ya, karena dia kan on off itu. Jadi jalur diputus sama nyambung gitu. Nanti yang untuk di Proteus aplikasi untuk foto transistor. Jadi di sini aplikasi untuk fotokonduktivitasnya ini fotokonduktif itu ada LDR, ada fotodioda, infrared. Infrared itu hampir sama. Nanti kembali ke sana tadi ya. Cuma kalau yang IR di sini itu saya tidak punya aplikasi yang ini. Cuma on off saja tadi. Jadi nanti coba kita ubah yang logic state-nya menggunakan intensitas ya, intensitas menggunakan ini jarak, apa maksudnya objeknya itu
bukan cuma ada dan tidak saja, tapi nanti coba kita simulasikan menggunakan pembagi tegangan. Jadi maksimal 100 sama ini nanti kita ukur coba multinya itu apakah, karena tadi outputnya kan juga tegangan, itu apakah dia langsung berupa perubahan atau dia sama saja ada dan tidaknya. Nanti kita coba buktikan yang infrarednya. Ya untuk ultraviolet saya nyari-nyari juga belum ketemu. Jadi nanti kita simulasikan ada LDR, fototransistor, fotodioda sama infrared ya. Oke, untuk yang solar, pertama untuk solar solar cell ya. Solar cell itu mungkin kalian dengar berita akhir-akhir ini bahwa hampir untuk menuju ini ya green ya, maksudnya teknologi hijau itu ada pemanfaatan untuk solar cell. Ya mungkin aplikasi yang sudah ada, mungkin ada beberapa rumah tangga yang sudah mengaplikasikan ya. Ya ada kayak lembaran itu yang ditaruh di atap ya, atau mungkin di ini lampu penerangan ya, yang tidak menggunakan kabel baru di atas maupun lewat di bawah. Biasanya ada payungan lembaran di atasnya itu. Nanti akan menyimpan dari intensitas cahaya, nanti akan disimpan dalam bentuk tegangan. Ya, untuk solar cell biasanya dia akan isi ya, tegangan yang dimasukkan biasanya dikasihkan ke untuk menyimpannya, karena biasanya kan itu dipakai untuk penerangan malam harinya ya, kayak lampu tengah jalan itu. Atau cahaya itu kan adanya di siang hari. Kalau malam hari itu masa enggak mau listriknya akan off gitu ya. Maka disimpan biasanya. Jadi solar misalnya nanti tegangan yang dihasilkan dalam bentuk direct current, tegangan DC nanti disimpan di dalam penyimpanan aki. Nanti dipakai untuk waktu dia tidak menerima cahaya. Listriknya masih tetap ada. Oke, contoh solar nanti solar cell-nya juga sudah library sudah saya upload, jadi sudah saya sampaikan di awal ya. Sekarang kita coba tinggal dipakai aja, sangat simpel cara memakai solar tub, solar cell mas, solar tub, solar. Ya ini aja solar panel. Oke saja, tinggal kita masukkan. Bentuknya simulasinya seperti ini. Panelnya ada, langsung sudah ada positif negatifnya. Kalau di dalam teoritisnya bahwa di solar panel ini, kenapa waktu sinar itu ada sisi katoda dan sini sisi ada anoda. Waktu ada cahaya masuk gitu ya, cahaya masuk, kemudian di sini ada tabung gampai. Saya bentuknya juga belum secara real seperti apa itu juga belum, karena agak mahal ya kalau instansi rumah tangga itu masanya hampir 50 juta kalau tidak salah, 60 sampai 70 juta. Ya tidak sembarang orang yang bisa memasang, harus niat. Karena bandingannya kalau membayar listrik itu 1 bulan ya kurang lebih 100-120 ya. Kalau harus istilah kayak nyicil ya. Kalau bayar del 60 juta untuk pemasangan kelihatannya agak masih banyak yang mahal. Mungkin nunggu nanti kalau subsidi dari pemerintah ada lebih banyak. Ini ada cuma masih sedikit. Mungkin bisa nyampe 20 juta mungkin ya. Bisa lebih banyak yang berpindah ke sana. Ya mungkin dilema ya pemerintah kalau menggunakan itu. Di sisi lain PLN juga lembaga negara ya, BUMN itu nanti kalau pendapatannya kurang ya juga lumayan. Pendapatan dari negara juga akan berkurang. Oke, contoh aplikasinya tinggal dimasukkan ke dalam lembar kerja, masukkan ke tegangannya. Ini juga sudah ada ya. Ini contohnya 12 volt kategorinya. Kalau soalnya ingin dibuat 5 volt ya 5 volt. Tergantung dari spesifikasi. Nanti biasanya ini banyaknya lembaran di sini. Banyak lembaran itu berapa volt dalam satu sekian. Satu satuan sekian menit itu bisa menyimpan lamanya berapa. Tinggal kita kasih multi pakai DC ya, karena dia outputnya sudah bentuk DC. Kita masukkan, hubungkan yang positif dengan merah, negatif dengan hitam.
Karena ini 5 volt, dari saya buat 5 volt, kita coba running, ketemunya juga 5 volt. Kalau 12 ya 12. Itu ya. Sangat simpel untuk yang solar simulasinya. Oke, kemudian apa LDR ya. Ini untuk yang LED dependent resistor ini banyak sekali aplikasinya ya. Apalagi di alat-alat yang dipakai teman-teman kakak tingkat kalian untuk membuat aplikasi tugas akhir atau alat tugas akhir. Ini banyak sekali ya. Dari cara mendeteksi apa golongan darah, ada juga yang cara mendeteksi untuk ini beat per menit dari detak jantung gitu ya. Kemudian ada juga yang untuk mencari ini yang di lab itu untuk biasnya itu apa waktu dikasih cairan ini urin analyzer yang glukosa tes itu banyak sekali ya manfaatnya. Oke, konsep sederhananya LDR itu ada intensitas resistasinya akan berubah ya, akan berubah sesuai dengan apa intensitas cahaya ya. Oke, kita coba cari dulu komponennya supaya ada gambar. LDR. Untuk bisa membuat simulasi, saya pakainya yang torch LDR aja. Jadi yang ada kayak senternya supaya gambarannya lebih gampang. Lead dependent resistor. Oke, kita pakai itu. Konsepnya sama untuk yang LDR itu hampir sama kayak potensio ya. Kalau potensio itu intensitasnya berdasarkan tuas pergeseran tuas, kalau LDR itu berdasarkan intensitas dari cahaya. Jadi tidak ada interaksi langsung ke LDR-nya, tapi dari intensitas cahaya yang masuk di permukaannya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, pengaplikasiannya itu hampir sama dengan ya potensio tadi ya. Kalau potensio kan tadi satu barangnya, itu sudah di dalamnya ada R1 dan R2. Kalau gabung itu sudah menjadi R total. Tapi kalau LDR ini satu ya, bisa kita fungsikan R1 maupun bisa kita fungsikan sebagai R2 tergantung kebutuhan. Nanti coba kita apa ini apa namanya itu perbedaan atau kebutuhan pengaplikasiannya nanti seperti apa. Oke, kita coba buat rangkaiannya. Resnya belum ya, resistornya. Kita coba buat untuk yang LDR yang pertama itu sebagai R2. Sebagai R2. Berarti untuk powernya itu di R1. Kita kasih power. Tinggal dirangkit saja. Kemudian kita butuh ground. Jadi konsep pembagi tegangan itu R1 itu adalah yang terhubung langsung ke ground. Karena kalau kita ingin mengukur pakai multi itu kan ingin mengukur tegangan LDR1 itu kan harus di kaki satu multi itu di ground, satunya di setelah LDR-nya. Nah, ini kita fungsikan LDR-nya sebagai R1. Ini ada 10K, di sini ada diubah 1K boleh, enggak juga tidak apa-apa. Oke, kita coba aplikasikan yang satunya menggunakan sebagai R1. Kita fungsikan sebagai R1. Yang sorry, balik saya menamainya. Kalau ini R1, LDR-nya sebagai R1 untuk ini apa? Tidak bingung aja. Ini adalah R2. R2. Ini adalah LDR1. Oke. Yang di sini LDR2 benar, yang di sini resnya kita kasihkan untuk res. Sudah ya, sudah benar. Grup. Kita butuh groundnya sambung sini nggak apa-apa, hemat.
kemudian PCC. Oh. Oke, kemudian kita butuh sama untuk multi apa? DC format. Nah, ini coba R1-nya pakai yang tetap. Oke, kita coba simulasikan. Simulasikan dua rangkaian resist LDR ini. Jadi tergantung dari kebutuhan ya. Ini ada 4,9 ya, 4,9. Kalau R-nya ditambahi dia apa? Kalau LDR-nya difungsikan sebagai R1 ya, sebagai R1. Kalau semakin terang itu nilai resistansinya bagaimana? LDR semakin terang posisinya bagaimana? DK Prasetya, adakah? DK. Ari Aditya. Ari dari Pati. Mana Ari? Hadir ya Ari? Tidak ada. Yuki Himawan. Adakah Yuki? Eliza Novianti. Eliza? Biasanya yang putri ini. Nyiman. Email dah. Eliza. Kalau LDR semakin terang itu nilai resistansinya bagaimana? Berkurangkah atau bertambahkah? Eliza. Pilihan cuma dua. Ayo. Tidak ada C. Nambah atau kurang? Kalau semakin terang. Nah, Kurang. Berkurang. Kurang ya. Jadi semakin kecil. Kalau kondisi gelap ini jawab kok enggak Elisa ini. Tidak apa-apa. Ya. Ya, ini coba kita buktikan. Waktu lebih terang ternyata tegangannya itu adalah berkurang juga. Jadi kalau kita ingin menghendaki karakteristik LDR itu sesuai, artinya waktu kondisi gelap dia tegangannya juga semakin besar karena LDR itu semakin gelap semakin besar tegangannya, resistansinya. Kalau ingin outputnya itu linear dengan LDR-nya, maka silakan gabung LDR-nya itu di posisi R1 di pembagi tegangan. Oke, coba kalau kita fungsikan ini. Ini kebalikannya yang kedua. Kalau ini dibuat sebagai R2, maka akan terbalik posisinya. Nah, itu tergantung dari aplikasi nanti kalau kalian pakai untuk sensor. Itu mau menghendaki seperti apa? Waktu berlawanan dari karakteristik LDR-nya atau selinier dengan karakteristik dari LDR-nya. Gitu ya. Jadi kalau ini semakin terang ya semakin tegangannya semakin besar. Tapi kalau di sini semakin terang tegangannya semakin kecil. Oke, kita maksimalkan ini. Ini ada gambar kuning ini. Kemudian ini ada si kuning menjadi putih. Terang banget gitu maksudnya. Ya, di sini sama-sama terang semua maksimal, yang satu minimal, yang satu maksimal. Kebalikannya nanti begitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai LDR? Belum ada? Silakan saya kasih waktu kalau mau bertanya. Kemudian kita aplikasikan untuk
optocoupler ya, atau fototransistor. Ini salah satu aplikatif dari rangkaian fototransistor itu menggunakan ini. Kalau saya kasih fototransistor tok itu tidak ketemu kan. Ya, kita pakai yang optocoupler yang seri apa ini? 4N25 ya, 4N25. Kita ingin membuat seperti ini alurnya. Jadi ada logic state, ada on off-nya, kemudian masuk ke R. R itu untuk menghidupkan di sini. Biasanya berupa ini ya. MOSFET itu 4N25 kelihatan IR itu pemicunya. Ya, IR. Nah, di sini walaupun ini tidak ada simbol sinar ya, ini cuma dioda, tapi biasanya di dalam itu ada IR ya. Karena memang tidak ada sinar yang terpancar nih. Seolah-olah tidak ada kalau dilihat dengan kasat mata. Kemudian akan menghidupkan ini foto transistor yang ada di sini. Transistor nanti dihubungkan LED, kita ada simbol boleh menggunakan baterai boleh atau power jika Anda. Tapi kalau power kan harus nanti buat power sendiri sama ground. Kalau baterai kan langsung ya ada plus minusnya. Oke, alurnya bahwa transistor sebagai saklar itu masih ingat ya. Waktu kita jadi fungsinya kan hampir sama kayak PNP ya. Jadi waktu kondisi terpicu itu akan menghubungkan antara kolektor dan emitor. Jadi kalau emitornya waktu ini tidak terpicu, ya, waktu di MOSFET itu tidak terpicu, ininya ground atau tekanan minus dari baterai itu tidak terhubungkan ke sini, ke LED-nya ini. Kita LED green. LED itu kan nyala jika anoda dikasih apa? Anoda dikasih positif, ya, katoda dikasih negatif. Begitu ini dapat positif dari sini, nah, harus dihambat ya, kalau R itu kan mili ampernya kan kecil, dia harus dihambat menggunakan R 1K cukup ya. Ini sudah dapat positif, kalau ini tidak dapat negatif dia tidak nyala, arus tidak mengalir antar dari katoda ke anoda. Ini ditutup. Tapi begitu itu dapat picu, fototransistornya itu on ya, begitu dapat picu dari ini logic 1, maka dia akan nyala LED-nya. Oke, kita simulasikan ini walaupun sudah jadi ya, kita rancang awalnya kayak apa nih? Kita simulasikan. Kita butuh komponen-komponennya dulu, dicari dulu di daftar komponen mode ya. Apa tadi? 4N25. Ini optocoupler. Kemudian kita butuh resnya sudah, LED green-nya belum ya, LED green. Kalau red LED ya boleh. Ada enggak? Oh ada. Atau kuning ya, kuning. Tadi beda. Tiap mana beda ya, beda. Kemarin di Metro sudah sampaikan kebutuhan berapa minimal arus ya, arus ngelosnya dari tiap-tiap masing LED itu sama, konsepnya sama. Kemudian butuh apa tadi? R sudah, oh baterai. Baterai logic state-nya belum, logiknya belum. Logic state. Kemudian baterai. Baterai DC voltage source. Oke, kalau sudah oke. Kita rangkai. Pertama 4N25. Kemudian kita butuh res, kita angkat dulu. Kita butuh logic state. Kemudian butuh ground. Ground-nya untuk mengalirkan ini IR-nya di sini. Kemudian kita butuh LED ya. LED yellow. Posisinya di rotasi anti clockwise. Clockwise misalnya. Nah, gitu.
posisinya menghadap ke sana. Oke, kemudian baterai ya, baterai kita buat. Masukkan baterainya sisi positif. Sebelum masuk dibuat tambahi R-nya dulu. Ya, enggak gampang putus. Jangan terlalu besar ya, ini kan 10K, silakan diedit 1K. Nanti kalau 10K enggak nyala nanti, karena terlalu kecil ampernya masuk. Masukkan kaki anoda ke kaki basis, kolektor, kemudian yang kaki emitor berhubungan ke sisi negatif baterai. Baterainya juga tidak usah besar-besar, ini kan cuma LED ya, cuma LED. Ini diganti 5 volt. Groundnya dihubungkan. Ini juga sama, ini memicu ini ya, IR-nya sini. Juga sama, tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu besar, 1K cukup. Kemudian logic state-nya hubungkan ke R3. Oke, coba kita simulasikan. Deploy. Ini kondisi 0 ya. Ini belum dinyala. LED yang ada di dalam MOSFET-nya ini. Itu bisa MOSFET, bisa optocoupler ya ini. Tergantung definisi kalian. Kalau 4N25 itu seri apa ya? Coba saya cari. Dataset Google. Optocoupler atau MOSFET ya. 4N dataset. Photocopler ternyata, fototransistor yang autocopler, bukan ya MOSFET. Oke, sampai mana tadi? Oke, begitu kita on kan, tadi sudah di running ya, gambar play yang sebelah pojok di bawah. Klik on satu, begitu on dapat picu, transistornya bekerja, ya mengalirkan antara ini kolektor emitter terhubung. Tapi begitu tidak dapat picu, IR-nya ini maka putus nih. Jadi fungsi transistor sebagai saklar kemarin ya, foto. Tapi picunya dari LED. Ya. Ini cocok biasanya dipakai untuk ini yang tidak ada interaksi dengan, kalau yang transistor PNP biasa itu yang saklar itu kan terhubung ya. Jadi kalau di sini ini harus, kalau yang autocoupler itu bisa di sisi sini itu picunya AC atau di sini sisinya DC, itu memisah. Karena dia kan tidak ada kontak langsung antara AC dan DC itu. Itu bisa menggunakan autocoupler atau MOSFET ini. Tapi kalau lebih cenderung ke MOSFET kalau yang tegangan ini besar nih. Tapi kalau yang transistor biasa untuk menggunakan buzzer ini ya, buzzer itu nyala jika ada picu basis sekian volt gitu ya, sekian volt, maka itu lebih cenderung menggunakan transistor biasa. Ya, konsepnya ini hampir transistor biasa, cuma ini kalau foto itu aplikasinya dari senyapnya sih. Ini picunya dari apa ini? Kayak di simbol dioda ini aslinya LED ya. Bisa LED bisa IR ya. Dioda yang infrared itu kan sama. Oke, saya kira itu untuk LDR. Apa? LDR sudah. Tinggal satu tadi. Kalau kita ingin pakai yang IR ya, bisa enggak? Tapi dari ini bukan cuma ini apa? Ada dan tidak, tapi jaraknya. Coba kita. Oke, terakhir kita coba simulasikan yang IR ya. Distribusi yang IR. Laser optik yang IR. Karena tadi masuk ke nah ini coba yang sensor inframerah. Inframerah kita coba.
Kondisi masih running simulasinya dulu. Oke, coba kita kasih logic state-nya, background-nya sama ya tadi yang tinggal background sama VCC ya. VCC power di rotate sini. Nanti outputnya kita gunakan ini. Kita butuh tadi multi ya untuk yang di outputnya. Coba kita ukur menggunakan multi. Apakah berbeda? Ini saya belum nyoba nih. Coba nanti kita ukur. Bentar ya, apa tadi? Pot haji ya. Pot haji. Cerminnya kita X mirror. Nah, posisi power lagi. Mas. Kemudian kita ukur ini taruh di belakang cukup space untuk multinya. Kita coba ukur tegangannya berapa. Oke, coba kita IR-nya belum ya. IR-nya harus program filenya dimasukkan. C program file center. Apa tadi? IR ya. Oke. Kita simulasikan. Kita gunakan apa? Coba ini ditambah 60 ya. Berapa nih? 69% nih. 69%. Outputnya ternyata logiknya berarti bukan sensor ini yang dimaksud. ER yang ada di paket di optiknya. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang sensor IR ini hanya untuk posisi saja, ada dan tidak. Jika ada, outputnya kan sama ya, di dalam pengukuran tegangannya sama. TSP-nya kita ubah-ubah masih sama, jaraknya. Jadi mendeteksi ada dan tidak saja. Oke, berarti nanti simulasinya cukup sampai ini ya, foto transistor. Foto transistor saja. Yang ini dikesampingkan yang IR-nya. Ya jadi karena tidak bisa. Oke, gitu saja mungkin. Tolong nanti dipelajari untuk UTS-nya. UTS-nya ya sampai dengan optik ya, sampai dengan optik. Mungkin juga nanti di dalam soal ada ini bentuk ini simulasi dari rangkaian. Nanti entah itu saya kasih soal bagaimana alur kerjanya, atau mungkin kalau di kondisi kayak logic state, kalau di kondisi satu nanti apa yang terjadi. Gitu. Diikuti. Intinya pilihan ganda, multiple choice. Saya kira itu untuk simulasi pada pertemuan kali ini.